baiknya mama dipanggilnya adik ke sini katamu, dipanggil ibu selalu adik ke rumah, dipanggil ibu adik ke rumah, usukun adik percuma ibu. Kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kini memasuki babak baru. Kasus yang sebelumnya disebut sebagai kasus baku tembak kini mulai dipertanyakan. Sebenarnya sejak pertama kali kasus ini bergulir di tengah masyarakat, yaitu sejak pertama kali Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan melakukan konferensi pers. Kejanggalan itu bukan tanpa alasan. Yang pertama tentu saja karena peristiwa yang menyebabkan meninggalnya Brigadir J baru diinformasikan 3 hari pasca kejadian. Belum lagi soal keterangan dari Ramadan yang terkesan enggan menyebutkan penghuni di lokasi tempat kejadian perkara. Informasi bahwa rumah yang menjadi TKP merupakan kediaman Kadif Propam Irjen Verdi Sambo disampaikan Ramadan selang beberapa jam kemudian dalam konferensi pers kedua yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 malam, serta beberapa kejanggalan lain yang bisa kita cermati dari informasi yang beredar. Maaf, yang antar dari Jakarta yang mana? Mohon maaf Pak, dengar dulu Mas. Dengar dulu, dengar dulu. Dengar dulu. Perkenalkan ya Pak ya, nama saya Samuel Huta Barat, bapak kandungnya Nofriansah Yosua. Kami baru nyampe, inilah istri saya mamanya. Jadi kami di kampung, kami hanya dengar meninggal. Tapi sebab apa musababnya kami tidak tahu. Tolong Bapak jelaskan sama kami di depan masyarakat ini semua apa sebab musababnya. Dan sesudah itu tolong ini peti jenazah dibuka. Geser kakak. Selamat malam Pak, mohon maaf, saya Komisaris Besar Dodi Sinaga, Kabid Propam Polda Jambi. Karena jenazah ini adalah anggota di Propam, kami mengantar Komisaris Besar Rio Simatupang yang mengawal jenazah. Kita tentunya akan ada prosedurnya untuk penyerahan dulu. Setelah itu nanti Bapak akan dijelaskan oleh pengawalan dari Mabes dari Kompas Simatupang. Gitu Pak. Oh begini Pak, sebelum kami tembak anak kami belum bisa menerima. Bapak bilang tadi mohon maaf menyerahkan. Iya. Apa yang entah apa di dalam ini saya nggak tahu. Nggak tahu entah apa di dalam ini. Istilahnya mohon maaf, saya beli karung dalam karung sekarang. Saya tekan nanti mau saya tekan, nggak tahu saya ada di sini. Mohon maaf Pak. Iya, silakan. Jadi pertama saya Kombes Pol yang sudah kami diperintahkan untuk mengantar jenazah adik kita ini karena ini merupakan keluarga kita juga. Terus kami merasa turut juga berduka atas. Tapi sebenarnya ada 2 kejanggalan utama yang membuat peristiwa ini menyebabkan rasa kepo masyarakat Indonesia yang sering melanggar pedoman bergejolak tidak karuan. Yang pertama tentu saja soal penyebab Baradae dan Brigadir J disebut saling tembak hingga menyebabkan Brigadir J meninggal dunia, yaitu ketika pada konferensi pers kedua Ramadan menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga
menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Aksi pelecehan seksual ini juga diiyakan oleh Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, yang menyatakan bahwa kasus ini betul. Ada kasus kekerasan seksualnya, ada kasus penembakannya. Kasus ini betul, ada kasus kekerasan seksualnya, ada kasus penembakannya. Mari kita juga pisahkan itu, sehingga pada saat yang bersamaan hiruk-pikuk tentang polemik penembakannya itu tidak menyebabkan korban menjadi lebih trauma. Pernyataan ini dikuatkan dengan pernyataan Novita Tandri, seorang psikolog yang menyatakan bahwa istri Kadif Propam Ferdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati, disebut telah menuangkan kesaksiannya dalam berita acara pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan pelecehan seksual yang dialami ini juga sudah dituangkan di dalam BAP di Polres Jakarta Selatan. Novita Tandri juga mengatakan bahwa Putri Chandrawati mengalami gangguan dan syok pasca insiden pelecehan seksual yang dialaminya. Keterangan ini sontak mengundang ekspresi terkaget-kaget dari netizen Indonesia yang kita tahu sendiri kelakuannya. Berbagai spekulasi mulai bertebaran di media sosial oleh para pakar dan ahli dadakan. Spekulasi yang paling kuat diantaranya adalah dugaan perselingkuhan yang terjadi dalam kasus ini, yang tentu saja sudah dibantah melalui pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Tidak ada alat bukti ataupun bukti yang mendukung adanya tersebut. Jadi kami tidak mau berasumsi, kami hanya berdasarkan fakta yang kami temukan di TKP. Kejanggalan yang kedua adalah soal Baradae yang sama sekali tidak terkena satupun peluru dari 7 tembakan yang diberondong Brigadir J. Sebaliknya, dari 5 tembakan yang dilakukan oleh Baradae menyebabkan 7 luka pada tubuh Brigadir J. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J. Dalam konferensi persnya, Polri mengatakan jumlah luka tersebut disebabkan karena pecahan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik bahwa yang dibilang sayatan itu adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Keterangan ini disampaikan karena sebagai penjelasan dari pertanyaan keluarga mengenai adanya beberapa luka sayatan di tubuh Brigadir J yang seperti disebabkan oleh benda tajam. Kejanggalan mengenai adu tembak ini semakin menjadi-jadi ketika keluarga menyatakan bahwa Brigadir J adalah seorang sniper khusus yang sering ditempatkan di titik-titik rawan saat melakukan operasi. Kalau kok bilang, sedangkan anak saya ini jurusan fotokosep nih. Kalau nggak terpilih dia terbaik, nggak mungkin dikirim ke Mabes. Infonya juga sniper terbaik di Bangko ya? Dulu ya. Kalau ada lebaran dia ditempatkan di titik-titik rawan untuk sniper. Anak kita ini. Untuk pernyataan ini, tentu saja polisi punya alasan. Posisi dia lebih tinggi dan dia posisinya dalam keadaan yang terlindung. Ditambah lagi bahwa ternyata Baradae yang merupakan satuan Brimob adalah penembak top di satuan resimen pelopornya. Baradae juga adalah seorang pelatih vertical rescue yang tergabung dalam pasukan elit resimen pelopor Korps Brimob Polri. Selain kejanggalan-kejanggalan tadi, masih ada kejanggalan lain seperti matinya CCTV karena tersambar petir. Polisi yang mengganti dekoder CCTV komplek Duren 3 tanpa izin RT setempat. Pangkat Baradae yang seharusnya tidak diperbolehkan memegang senjata. Lalu siapa yang ngasih izin pegang senjata kepada Baradae? Kemudian keluarga Brigadir J yang mengaku sempat dipersulit
ketika ingin menjemput jenazah anaknya. Peretasan terhadap handphone sejumlah keluarga Brigadir J, pengepungan oleh sejumlah anggota Polri, handphone milik Brigadir J yang sempat tidak diketahui keberadaannya, dan seterusnya, hingga isu perselingkuhan Kadif Propam Ferdi Sambo dengan AKP Rita Yuliana yang entah dari mana datangnya. Apalagi saat kejadian Ferdi Sambo sedang tidak ada di tempat. Kini babak baru dimulai. Kini giliran Kadif Propam Ferdi Sambo dan Baradae yang dilaporkan. Keduanya dilaporkan oleh sejumlah advokat dari berbagai provinsi. Aduan ini atas dugaan pelanggaran etika profesi, penyimpangan, dan disiplin Kadif Propam dan Baradae. Saur Siagian sebagai perwakilan dari para advokat juga menyesalkan pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan yang membuat kesimpulan pelecehan tanpa bukti. Kami laporkan itu adalah saudara Irjen Ferdi Sambo. Kenapa? Karena tempat kejadian perkara pembunuhan ini terjadi adalah di rumah daripada dinas daripada saudara Ferdi Sambo. Dan yang kedua adalah korban yang dibunuh ini adalah supir atau ajudan daripada saudara Ferdi Sambo. Yang kedua yang kami laporkan adalah Baradae. Siapa ini Baradae? Ada apa nggak barang ini? Saur Siagian sebagai perwakilan dari para advokat juga menyesalkan pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan yang membuat kesimpulan pelecehan tanpa bukti. Sedangkan keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak, telah melaporkan Irjen Ferdi Sambo terkait dugaan pembunuhan berencana. Pembunuhan dan penganiayaan, jungto bersama-sama, dan tindakan berlanjut atau berbantuan. Jadi nggak sendiri, Anda sudah tahu itu. Kemudian ada pencurian, kemudian ada peretasan ITE. 3 itu yang dulu kita akan memulai itu. Tentu juga pasti kalian akan bertanya, saya udah mengerti itu soal senjata dan lain sebagainya, nanti kita lihat. Tapi resmi dulu supaya pro justisia, kita laporan resmi dulu supaya kita tidak berpolemik, ya kan? Dalam laporannya, kuasa hukum keluarga Brigadir J melampirkan sejumlah surat kematian Brigadir J dan beberapa foto jenazah Brigadir J yang menunjukkan banyak kejanggalan. Muncul juga nama Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, yang turut serta ketika mengantarkan jenazah Brigadir J ke rumah duka di Jambi. Brigadir J Hendra Kurniawan kemudian diduga melarang keluarga untuk membuka peti jenazah dan sempat mengintimidasi keluarga. Keluarga juga mendesak agar Hendra juga dinonaktifkan dari jabatannya seperti Ferdi Sambo. Meskipun masih banyak hal yang harus dipenuhi, baik itu keterangan saksi ataupun juga bukti-bukti lain, untuk kemudian menguatkan proses lidik peristiwa yang dilaporkan. Keluarga berharap agar dengan adanya bukti-bukti baru tersebut, pihak kepolisian bisa lebih cepat dan transparan untuk membuka fakta apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ini adalah upaya untuk lidik peristiwa, karena belum ada tersangka yang terlapor. Kuasa hukum juga menuntut penyelidikan terhadap 2 peristiwa, yaitu dari Magelang hingga Jakarta. Kuasa hukum meyakini ada kejanggalan terkait lokasi meninggalnya Brigadir J, yaitu bisa saja di Jakarta atau di Magelang. Sementara itu, Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, mengaku tak yakin ada aksi tembak-menembak. Bahwa fakta yang ada yang bisa kita lihat bersama, itu hanya matinya saudara J. Hanya itu aja yang matinya. Oke. Tembak-menembak ini tidak ada, buktinya belum ada tembak-menembak yang bisa kita lihat bersama. Itu hanya diceritain oleh tadi, kalau dilihat sama Kapolres. Itu hanya ceritanya Kapolres, tapi faktanya mana? Tersangkanya belum ada, orangnya mana? Ini di luar kebiasaan polisi. Bahkan sejak awal, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini.
Kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja, karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. Sehingga Polri harus mengusut kasus ini hingga tuntas, karena ini menyangkut integritas pemerintah dan Polri. Ada juga anggota Komisi 3 DPR RI, Trimedia Panjaitan, yang menilai keterangan-keterangan Polri terkait kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J syarat kejanggalan. Salah satu kejanggalan itu menurut Trimedia adalah tidak adanya barang bukti yang ditunjukkan oleh Polri sepanjang konferensi pers yang mereka lakukan. Puluhan tahun saya jadi lawyer, baru sekarang ada konferensi pers gelar perkara yang gak ada barang bukti. Sejak institusi kepolisian berdiri, mungkin sudah jutaan kali mereka konferensi pers gelar perkara. Tapi baru kali ini kita nggak dikasih lihat barang buktinya. Makanya saya bilang, akal sehat kita seperti diterbalikan. Bagi Trimedia, keterangan-keterangan janggal Polri dalam kasus ini merupakan upaya untuk menutupi kejadian sebenarnya. Padahal kata Trimedia, sekuat apapun kejahatan ditutupi, ia akan meninggalkan jejak untuk dikuak. Saat ini yang kita lihat, mereka sedang berusaha menutup satu kebohongan dengan kebohongan lain. Padahal tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, jika Brigadir Yosua Huta Barat ternyata tidak bersalah, maka apakah akan ada puluhan orang yang akan terkait dalam kasus ini? Mulai dari pembunuhan berencana, penghilangan atau pengerusakan alat bukti, ikut menyembunyikan pelaku kejahatan, pencemaran nama baik, sampai menyebarkan berita bohong. Karena sebenarnya ada dua tuduhan menyakitkan yang diterima oleh almarhum Brigadir Joshua Nofriansah Huta Barat, yaitu dugaan pelecehan seksual yang dia lakukan kepada istri dari Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dan percobaan pembunuhan terhadap Baradae, yang mana dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, menyatakan bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi, yang mana saksinya hanya ada 3 orang, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Baradae, tindakan yang dilakukan oleh Baradae adalah tindakan untuk melindungi diri. Jadi bisa dikatakan bahwa Baradae tidak bersalah. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J jenazahnya sudah dibawa kembali ke keluarganya, dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Baradae adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri
Pak, kalau dari pihak keluarga katanya ada sayatan-sayatan gitu ya Pak. Kan sekarang jenazahnya sudah di Jambi gitu ya Pak. Dan katanya kata keluarga ada sayatan-sayatan itu seperti apa Pak? Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik bahwa yang dibilang sayatan itu adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae kecil. Walaupun 5 tembakan, jadi ada satu tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena badan. Jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada satu tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh. Yang jelas pada saat kejadian beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Kemudian ketika beliau menerima telepon, beliau menghubungi Kapolres Jakarta Selatan untuk olah TKP di bahwa Baradae ini memang sebagai pelatih vertical rescue, dan di resimen pelopornya dia sebagai tim penembak nomor 1 kelas 1 di resimen pelopor. Ini yang kami dapatkan. Ibu Putri keadaannya memang masih sangat tidak stabil, masih menangis, sedih, karena perasaan ditanyakan ya, sedih, malu, lalu ada catatan di sini saya catat, takut bertemu dengan orang. Jadi gangguan tidur, gangguan makan itu yang sedang terjadi saat ini dengan Ibu Putri.